melihat stoking hitam di depan mata. Pemuda itu langsung mengerti. Tapi jika benar-benar membuat gadis yang terikat di dalamnya memakainya, dia percaya dirinya pasti akan celaka. Jadi ia segera mencari alasan agar teman-temannya pergi dulu. Kemudian meminta pengawal untuk memukul wajah tampannya. Hingga kedua matanya membiru baru ia membiarkan pengawal pergi. Namun pemuda itu merasa ini masih belum cukup aman. Dia mulai merayap di tanah lagi. Harus mengecohnya menjadi seperti pertarungan dengan orang lain. Setelah semuanya siap, pemuda itu akhirnya ragu-ragu melepaskan ikatan gadis cantik itu. Oh nenek gadis ini, jangan teriak lagi. Orang-orang malam bisa melihat dari luar. Aku akan kehilangan semua usahaku. Jangan ribut, jangan ribut. Saya datang untuk menyelamatkanmu. Saya datang untuk menyelamatkanmu. Sekarang saya akan melepaskan tangan. Baiklah. Sangat menakutkan. Kamu diculik. Kenapa kamu masih bisa tertawa? Aku tidak bisa menahan diri. Kau terlihat sangat konyol sekarang. Lagi pula itu karena aku ingin menyelamatkanmu, aku dipukuli oleh orang-orang itu. Sebenarnya, meskipun kau tidak menyelamatkanku, saudaraku juga akan datang untuk menyelamatkanku. Kak. Siapa kakakmu? Kakakku adalah pengawal keluarga Jiang, Yeven. Dia sangat hebat. Biao ah, Kenapa kamu datang untuk menyelamatkan saya? Kalau begitu, yang mati adalah saya. Melihat ketidakadilan, saya akan membantu. Lalu, apa yang perlu dipertanyakan? Sudah, cepat pergi. Ayo cepat pergi. Ada apa? Seharusnya tidak ketahuan. Kamu kenal. Siapa namamu? Namaku Video Semangat. Bisakah kamu tunggu sebentar di sini? Tunggu apa? Cepat pergi. Ayo, jangan-jangan pergi. Apa yang dikatakan? Siapa yang melakukannya? Maaf, Wang Luo. Bawahan saya lalai sejenak. Kami masih dalam penyelidikan. Kamu sekarang ada di mana? Pengawasan ayah bilang, melihat mobil itu adalah kesalahanku, tidak boleh lewat. Jadi kamu dan kakakmu hubungan sangat buruk. Dia menghilang selama bertahun-tahun. Setelah kembali ke ibu kota, dia selalu tidak pulang. HMPH, kakakmu sibuk mengurus harem, tidak ada waktu. Kalau begitu, bisakah kamu kasih aku kontaknya? Apa yang kamu lakukan? Kamu menyelamatkan aku. Aku ingin mentraktirmu makan. Oh, tidak usah. Aku ini orang yang tidak suka utang budi. Bukan? Kamu mau menggunakan barang ini untuk apa? Bukti? Sidik jari di sini bisa dengan jelas mengunci pelaku. Buang saja, buang saja. Oh sayang. Lepaskan saudara perempuanku. Yevan, kalau aku bilang ini salah paham, kamu percaya? Salah paham? Kamu sebut ini salah paham? Tapi kalau aku datang sedikit terlambat, saudara perempuanku akan kamu. Berpikir tentangmu benar-benar menyenangkan. Ternyata melawan Raja Naga. Bahkan tidak ada kesempatan untuk melawan. Tapi kematian ini terlalu terburu-buru, kan? Wanzhou, kau sedang apa? Ayo minggir. Kak, kau benar-benar salah paham. Wanzhou, aku lebih mengenal Nona Wei dibandingmu. Dia itu binatang. Kau pindahkan dirimu. Barusan aku diculik. Dia yang menyelamatkanku. Mengapa dia tidak menghindarku? Ini benar-benar Xiao Duo. Kakinya lemas. Lututnya gemetar. Inikah aura Raja Naga? Sungguh menakutkan saat ini. Aku hanya ingin pulang sekarang. Sangat ingin. Aku melihat ketidakadilan. Aku akan mengurus pedang untuk membantu. Apa itu? Karena kamu sudah datang. Aku akan pergi duluan.
Bebas. Bagaimana kemarin malam? Beruntung aku membiarkan kalian pergi lebih dulu. Ternyata tidak salah duga. Setelah kalian pergi, keluarga Ye langsung membawa orang-orang mereka datang. Bagaimana aku bisa menang melawan mereka? Tahu Lau, mungkin perkiraanmu. Saya adalah keluarga Gu. Maaf ya. Saya benar-benar tidak menyangka. Ternyata semalam begitu krisis. Cong-cong. Kakak, ayo. Saya angkat gelas untukmu. Tidak bisa minum lagi, ayo. Sayang sekali, tubuh Ye Wanzhou memang bagus. Kau memang pantas disebut penggemar kelas bawah. Pikiranmu hanya dipenuhi dengan hal-hal seperti ini. Sayang sekali tidak berhasil. Hampir saja, aku sudah mau menyerah. Menilai bahwa kakak kemarin keluar dengan luka ringan. Itu juga sangat beruntung. Tapi malam itu, bubur gadis kecil itu sangat bagus. Singkatnya, hal ini sudah dilakukan. Aku tidak ingin repot lagi. Kalian berdua juga harus menahan diri. Nanti kalau melihat orang keluarga Ye, jangan sekali-sekali menunjuk mereka. Dengar tidak? Tuan, bolehkah aku minum bersamamu? Sialan ini, bukankah dia pemimpin bawahannya Ye Fen, ketua Tianji Pavilion, ular piton? Mengapa dia bisa ada di sini? Perempuan ini sangat menarik. Saudara, matamu sudah melotot. Tetap saja, saudara sangat menawan. Aku ingat bagian cerita ini. Asisten sengaja mendekati Gu Xiaoyao. Gu Xiaoyao sudah berubah menjadi orang yang tertekan dari dalam. Dan asisten memanfaatkan hal ini untuk membuat Gu Xiaoyao merasa bahwa dia adalah sahabat sejiwanya. Untuk melarikan diri dari hati Gu. Sampai Ye Fen datang untuk menerima Gu dan baru mengetahui kebenarannya. Akhirnya marah sekali sehingga menyerang dengan menusuk hati. Sungguh membunuh dan merobek hati. Orang yang pernah saya temui, meski tubuhmu adalah yang terbaik. Tapi juga tidak bisa. Jangan bilang, kakak, aku juga. Gu Xiaoyao memang suka wanita. Hanya dengan sekali bertemu, sudah seperti kehilangan jiwa. Mari, cantik, silakan duduk. Kekasih. Bisa tahu namamu, Ham? Silakan pelayan, jangan lepaskan. Bar malam ini tidak buka ya. Aku tidak suka tanpa batasan. Tidak ada rasa batas. Maksudmu aku adalah seorang pelacur? Aku tidak bilang begitu. Apakah kita kenal? Kalau tidak kenal, lalu bagaimana? Tapi di atas tempat tidurmu, wanita asing masih sedikit. Kita tidak saling mengenal. Mengapa saya harus? Siapa yang tahu banyak alasan. Tidak saling mengenal ada masalahnya. Ini adalah bar. Apa yang salah dengan bar? Di bar pun, seorang gentleman tidak akan menipu. Tidak mengganggu, saya tidak akan. Xiao Hui, kan? Di mana kesalahannya? Apakah suasananya belum tepat? Sepertinya harus sedikit berusaha. Adik akan memukul. HMPH, pria pada akhirnya tidak bisa lolos dari umpan. Apakah kamu tidak sehat? Kamu. Di tempat seperti ini kamu minum begitu banyak. Berbahaya kalau diketahui oleh orang jahat. Aku tidak peduli untuk ikut campur. Siapa yang mau mengerjakannya silakan.
Aku tidak mau. Biarkan Xiao Zhang melakukannya saja. Minumlah sampai mati, bocah straight ini. Mengapa harus merendahkan diri sendiri? Mengapa saya harus mengurus hal-hal yang begitu luas? Satu malam berfoya-foya selalu menyenangkan. Tapi di dalam hati setiap orang ada tanah suci milik mereka sendiri. Raja Naga adalah pemandangan terakhir di dalam hatiku. Apa yang kau lakukan sekarang ini? Jika dilihat orang tuamu, mereka akan merasa sedih. Orang tua. Mereka tidak ada lagi. Kamu mau minum atau tidak? Jika tidak, saya pergi. Fu Shou kehilangan kedua orang tuanya sejak kecil. Dikuburkan di tanah Yanshu. Untuk menjaga kehormatan. Menderita banyak siksaan. Akhirnya diselamatkan oleh Ye Fen. Juga dianggap sebagai keyakinan. Sebagai sosok gentleman dalam seluruh drama. Memiliki peran tragis yang representatif. Diam-diam mencintai Ye Fen. Namun pada hari ia mengungkapkan perasaannya, ditangkap. Dan mati dengan cepat. Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Sajikan secangkir bunga Yimi yang sudah dicuci. Bunga Yimi. Mekar dalam memori. Satu petal. Memiliki satu warna. Mewarnai ribuan wajah. Apa maksudmu? Apakah dia tahu identitasku? Tidak mungkin, tetapi jika dia tahu, itu mungkin akan mempengaruhi rencana Raja Naga. Tidak boleh ada situasi seperti itu terjadi. Bahkan jika itu berarti mengekspos dirinya lebih awal, menghanyutkan penawan. Dia hanya bisa mengambil keputusan yang menyakitkan. Dia tumbuh dalam lingkungan yang paling sulit. Dan masih bisa berkelopak sendirian. Meskipun hanya sebentar. Bahkan berani menjadi mukjizat. Lebih baik. Daripada meratapi masa lalu. Lebih baik penuh dengan harapan. Berkembang sendiri. Saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Tapi, terima kasih atas minumanmu. Ada apa ini? Raja Naga Gu Xiaoyao merasa sedikit aneh. Gu Xiaoyao ini sama sekali berbeda dari yang tertulis di data. Berkumpul dengannya bahkan membuatku merasa dia agak seperti orang yang berbudi pekerti. Daripada masa lalu. Lebih baik penuh harapan. Mekar sendiri. Bawahan Raja Naga sebenarnya tidak mengira. Kamu akan seperti ini. Kamu ternyata memiliki pandangan seperti ini terhadap anak nakal yang penuh noda ini. Kenapa? Apa kamu teringat masa lalumu? Iya, Raja Naga begitu unggul. Saya begitu kotor. Bagaimana saya bisa cocok dengannya? Meskipun hanya sisa-sisa yang tersisa. Akan berguna sebagai pisau lipat. Meskipun beracun, tetap bisa mengenai musuh. Tidak ada masalah, bawahannya Raja Naga hanya merasa sedikit terbiasa. Tidak perlu tertarik pada hal-hal di luar tugas. Tolong bantu saya menyiapkan sesuatu. Besok saya akan pergi ke rumah Jiang. Rumah Jiang, Jing Chongdao menderita penyakit berbahaya. Jika bisa disembuhkan, ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan kepercayaan keluarga Jing. Yang baik. Saya mengerti. Anak nakal, bangun cepat. Kemarin malam kau lagi minum-minum dengan teman-teman burukmu sampai mabuk. Apa, Ibu? Kakek Jiang sedang sakit dan terbaring di tempat tidur. Keluarga kita berhubungan baik. Kamu pergi menjenguk dia ya? Baik. Ini adalah pil jade 9 putaran. Seharusnya akan sangat efektif. Pewarna jade musim gugur. Benda ini seharusnya ada di tangan Ye Fen, kan? Secara logika, jika keluarga Gu hampir dikendalikan oleh Ye Fen, obat-obatan itu baru akan sampai ke tangan Ye Fen. Dan Ye Fen juga baru mendapatkan pengakuan dari keluarga Jiang karena obat-obatan itu. Bukankah skenario aslinya telah kusabotase? Jadi jalannya cerita selanjutnya baru berubah arah? Cepat mandi dan bersiap-siap untuk keluar. Jangan keluar dengan bau alkohol di tubuhmu. Jika tidak mengirimkan amunisi ke tangan Ye Fen, dan menyebabkan alur cerita berubah lagi, maka semuanya akan hilang. Dengan adanya keluarga Qin, bukankah itu adalah pemegang peran terbesar di Tiandu? Biarkan mereka menjualnya sebagai karya seni. Hai, tadi saya pergi untuk izin. Lupa membawa obat. Profesor,
Saya meninggalkan obat di mobil. Nanti saya akan ambilkan untukmu. Tidak apa-apa, Xia Yao, kamu punya niat baik. Kakek sekarang tidak bisa menerima suplemen. Juga tidak sesuai untuk makan terlalu banyak. Apalagi, dokter dewa dari Xuanmen. Dewa tua juga tidak bisa berbuat banyak. Suplemen juga tidak ada gunanya. Ah, Pak Jiang sudah lama sakit. Dan sudah berumur. Cara biasa. Mungkin tidak ada harapan. Kecuali apa? Kecuali bisa menemukan Nine Transformations Jade Essence Pill. Hidup hanya ada di Jiang Lao. Nine Transformations Jade Essence Pill. Maka kita tunggu apa? Cepat suruh orang mencarinya. Tidak peduli berapa harganya. Keluarga Jiang kami bisa membayarnya. Ini bukan masalah uang. Dokter Immortal ini keras kepala. Obat 9 putaran ini sudah lama hilang dari peredaran. Sekarang hanya tersisa 1 atau 2 butir obat tua yang masih beredar di dunia. Mencarinya lebih sulit daripada memasuki surga dengan naik pangkat. Ayah, bagaimana keadaannya? Dia datang, dia datang. Dia melangkah dengan langkah Raja Luowang. Bukankah aku sudah bilang, pemenang tidak diterima. Saya bisa mengobati penyakit Tuan Jiang. Saya bilang anak itu sangat berani. Apakah kamu tahu penyakit apa yang diderita Tuan Jiang sekarang? Tidak tahu. Tapi jika saya berani datang, tentu saja saya punya cara. Ini benar-benar memberitahumu, bahkan tidak tahu penyakit apa yang dia alami. Bagaimana mengobatinya? Ye Fen, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa sudah ada rencana pengobatan? HMPH, aku hanyalah seorang penipu jalanan. Kamu datang ke tempat yang salah. Bisa atau tidak? Coba saja dan lihat. Anak muda ini menyembuhkan orang. Tidak ada yang namanya fakta. Apalagi seperti situasi lansia sekarang ini. Jika saya salah satu langkah, itu juga jurang yang dalam. Kau benar-benar yakin? Percaya. Semuanya ada di bawah kendali. Kau pikir rumah Jiang ini tempat apa? Mafia? Bawa dia kembali. Narasi yang familiar. Rasa yang familiar. Ah, tahan dulu, Profesor, apa yang terjadi? Xiao Yao, Yang. Bro Ye sudah begitu yakin. Dan jika ada sesuatu yang tidak beres dengan Tuan Chen, kita bisa menghentikannya tepat waktu. Lebih baik panggil Kak Ye untuk mencobanya. Pasti tidak ada hasil yang lebih buruk, kan? Cukup satu tendangan saja. Baiklah, biarkan dia mencobanya. Mari lihat seberapa lama dia bisa berpura-pura. Sendirian, apakah dia tidak buruk? Inilah yang disebut pil Jade Essence 9 putaran. Qin Xiao, saya sangat berterima kasih Anda bisa mengunjungi kakek. Tapi saya berharap dapat memperhatikan situasi. Maafkan saya, Tuan Jiang, saya jadi tegang. Napas terasa sesak. Inilah obat ajaib yang konon dapat menghidupkan kembali orang mati, bukan? Aroma pil ini pasti tidak salah. Tak disangka, saya masih beruntung bisa melihatnya setelah 100 tahun. Bahkan jika hidup dan mati, saya tidak akan menyesal. Tak heran kalau itu adalah dewa luhur. Sudah terbiasa melihat banyak hal. 4 leluhur memang sudah lama merawatnya. Benar, keluarga Jiang menyimpan obat ini. Leluhur Jiang tersenyum. Mungkin bisa memperpanjang umur. Meskipun ada risiko alergi. Namun di hadapan obat suci, mungkin tidak akan berpaling. Hai kecilku. Ayo lewati ini untuk musik. Kita tahu apa yang harus dilakukan. Bapak bilang kalau Ye Fen pasti punya cara. Jika dia bisa menyembuhkan, aku akan memberinya balasan yang setimpal. Tanpa perlu aku, hanya berharap bisa kembali ke samping musik. Jika tidak bisa menyembuhkan, jika tidak sembuh, aku Ye Fen akan keluar merangkak. Ye Fen. Tuan Ye. Tanda tangan. Ah, aku masih hidup. Sungguh penuh dengan kekhawatiran. Yu Ye. Shifu, sepertinya ayahku sudah tidak masalah lagi. Bola berputar, telur Jasper. Efeknya luar biasa. Jasper ini seharusnya berada di dalam perut. Secara alami akan terurai. Seharusnya tidak salah langkah. Semua obat palsu. Nenek Jiang mungkin terlalu cemas. Mungkin Nenek Jiang sudah sakit lama.
Efek obatnya datang terlalu keras. Yang dikatakan Yang Master Gu tidak sepenuhnya salah. Mari kita tunggu dulu. Menurut saya, Older Brother, Ye Fen menggunakan obat palsu. Jika bukan karena Ye Fen, unit sudah berangkat lebih awal. Siapa istrimu? Kalau tidak bicara, tidak ada yang menganggapmu bisu. Sekarang jangan bicara tentang itu dulu. Yang penting adalah kondisi sakit kakek Jiang. Pikirkan baik-baik. Gu Xiaoyao memang tidak pernah berbuat salah padaku. Ada reaksi. Ah, ini. Zaman ini tidak ada bagian ini. Keluarga Jiang ingin tahu usia Anda. 60 ada 5. Harimau bertemu musim semi. Dewa obat masih memiliki sedikit efek. Ada apa ini? Jangan-jangan Jiang Yingyue ingin mendengarkan seorang paman? Aduh, ini terlalu bersemangat. Sedang meneliti tubuh. Jika terus begini, tidak akan bertahan lama. Usaha ini sia-sia. Apa yang terjadi? Sudah mati? Mengubah batu menjadi susu bukankah tentang menghidupkan kembali orang yang sudah mati? Mencari perhatian dengan cara yang berlebihan. Membuat seseorang tenggelam dalam hal-hal kecil. Kenapa kamu bisa begitu kejam? Apa maksudnya? Ini sama sekali bukan tentang perubahan. Ini seperti obat tetes mata yang memutus pandangan. Ibu, gejala ini tidak salah. Obat pereda nyeri bisa membuat orang bereaksi aktif. Tapi bagi Jiang Lao, ini pasti racun mematikan. Semua salahku. Mengapa aku percaya untuk membiarkannya mencoba? Tidak mungkin, kan, Shen Lang? Kalau tidak, Anda bisa lihat lagi. Kenapa saya merasa dia lebih terburu-buru daripada saya? Tidak mungkin. Kalau ingin tampil menonjol, saya bisa mengerti. Tapi Anda tidak bisa mempertaruhkan nyawa orang. Bagaimana hati bisa tenang? Ye Fen, kamu benar-benar memberikan ini kepada kakek saya. Ye Fen, dengarkan penjelasanku. Ye Fen, jika ayahku terjadi sesuatu, aku akan mengoyakmu sampai hancur. Kalau begitu dia juga palsu. Qin Mo ternyata adalah pelakunya. Itu Gu Xiaoyao. Gu Xiaoyao, jangan bicara kebohongan dan kata-kata menyesatkan. Katakan bahwa obat ini kau minta. Sekarang begitu tidak bertanggung jawab. Dari awal hingga akhir, Gu Xiaoyao selalu berbicara untukmu. Dia lebih seperti orang yang terhormat dibandingkan kamu. Jika ada yang terjadi pada kakekku, aku akan membencimu seumur hidupku. Apakah ada cara lain, Shen Lao? Tidak ada waktu. Tidak ada waktu lagi. Kecuali apa? Kecuali bisa menemukan obat Jiu Xuan Yushi yang asli. Kalau tidak, Jiang Lao pasti tidak memiliki harapan hidup. Apakah dengan memiliki Jiu Xuan Yusui sudah cukup? Kenapa aku mulai merasa tidak enak? Ya. Apakah klan Qin Anda di Tiandu memiliki suara yang mutlak? Kamu merasa kesepian? Ya. Aku tahu itu. Vanus ini lagi membuat masalah untuk tuan muda ini. Namun sekarang kita hanya punya waktu kurang dari setengah batang dupa. Meskipun ada obatnya, mungkin sudah terlambat. Beruntung kakak tertua saya telah meminta saya membawa pelet Nine Transformations yang mudah pecah ini lebih awal. Anakmu, meskipun kau tidak ingin berbohong. Tapi maaf. Kali ini aku tidak ingin kalian repot. Hanya aku yang bisa menangani kecerdasan ini. Strategi banyak pemain. Memanfaatkan kekuatan satu sama lain. Bermain curang. Bekerja sama tanpa henti. Aku memang penipu. Tapi lengan ini membuat pikiranku jernih. Inilah yang sebenarnya dimaksud dengan tanggung jawab. Baiklah. Pada saat ini,
Masih saja Xia Yao yang bisa diandalkan. Aku sendiri tidak tahu. Kau minta aku bilang apa? Xiao Yao. Ternyata ada jalan baru lagi. Pak Jiang bisa diselamatkan. Bagaimana dengan pasien? Darahnya mengalir deras. Naik turun seperti arus besar. Lebih sehat daripada tubuhmu. Ini seperti kembali muda. Tidak heran ini adalah obat suci. Tidak heran ini dari Gu Xiao hehehe. Mau petunjuk salah membunuh orang-orang yang berbakti dan jujur demi mendapatkan keuntungan. Menantikanmu, Tuan Lau akan menjadi Tuan Chen. Benar juga ya. Kalau gantian aku sudah malu untuk tinggal di sini. Baiklah, strategi baik ini juga telah kuingat. Temanku, aku juga bukan orang yang berharga. Kalau kamu mau membersihkan sesuatu, bersihkan informasinya saja. Aku pasti tidak akan menghalangi kamu. Tapi malah menuduhku, ya, aku katakan padamu. Hari ini kalau tidak ada kakakku di sini, Paman Jiang pasti sudah mati di tanganmu. Bawa dia, kau ini penipu sombong, tarik dia keluar. Hei tunggu dulu, Pak Jiaoke, menurutku aku masih bisa menyelamatkanmu. Xiao Yao, kali ini kau tidak perlu menghalangiku. Harusnya kau menghukum dengan baik Pak Lau Jia. Kakak bukan bermaksud begitu. Maksud kakakku adalah kita belum menyelesaikan janji kita. Yifen, bukankah kau bilang akan merangkak keluar jika tidak bisa disembuhkan? Ayo, naiklah. Kinmo, jika kita bermusuhan, kamu langsung bunuh aku saja, oke? Mengapa harus menyiksaku dengan cara yang rumit? Kamu jangan main-main. Kalian sudah sangat bersemangat dengan produk lokal. Akan selesai, akan selesai, akan selesai. Hei semua. Yeven juga berniat baik. Bahkan jika salah menggunakan obat, bukan? Dia punya niat baik dari awal. Ya, mungkin Yeven hanya terburu-buru, Jiang Yun. Apakah kamu percaya dengan kata-kata itu? Takutnya dia bukan tidak tahu, tapi tahu dan tetap melanggar. Kakek Jiang sekarang sudah membaik. Kalau begitu, lebih baik kita lupakan saja hal ini. Anggap saja ini demi menghormati saya. Lin Hao adalah orang yang kamu selamatkan. Kamu memiliki budi baik terhadap keluarga Jiang. Tentukan saja, kakak. Langkah ini benar-benar mengena. Sungguh mengagumkan. Sekarang siapa yang lebih tinggi jelas terlihat. Masih ada yang berjiwa besar di sini. Keluarga Gu memang layak menjadi keluarga terkuat. Jangan takut. Sekarang aku hanya ingin pulang hidup-hidup. Kau juga akan pergi, kan? Baiklah. Tapi saya juga akan mencatat kejadian hari ini. Dia masih ingin merebut wanita dari kakakku. Tolong tutup mulut. Terima kasih. Tidak perlu itu. Saya pergi dulu. Semoga Bapak Ju cepat sembuh ya. Sebenarnya aku berpikir untuk membantu dengan menjahit. Tapi malah menimbulkan masalah sendiri sekarang. Bukankah Pak Shen mengatakan bahwa obat ini bahkan tidak akan diambil meskipun itu adalah hubungan yang nyawanya terlibat? Selama bertahun-tahun, bagaimana saudara laki-laki saya memperlakukan Anda, Jiang Yu? Kamu pasti tahu sendiri. Monarch Naga, bukankah sebelumnya semua yang dilakukan Gu Xiaoyao hanyalah pura-pura? Jika dia benar-benar memiliki kepintaran seperti ini, sungguh menakutkan. Pada hari itu di bar, perilakunya memang aneh, tapi tidak terlihat seperti pura-pura. Aku juga merasa aneh. Pada hari itu ketika Qin mau mengeluarkan pil, ekspresinya seolah-olah tidak tahu. Apakah itu tindakan pribadi Kinmo? Sepertinya kamu memiliki kesan yang baik tentang dia. Mohon ampun, Raja Naga. Saya sangat setia kepada Raja Naga. Tidak ada niat lain. Bangkitlah, saya hanya menyebutnya begitu saja. Saya tidak meragukanmu. Terima kasih, Putri. 2 hari lagi adalah ulang tahun Miss Yang. Apakah perlu diselenggarakan besar? Aku akan memberinya kejutan yang megah. Aku serahkan padamu. Apakah ada petunjuk tentang penyelidikan 5 tahun lalu? Selain keluarga Gu, saat ini kelompok naga hitam tampaknya lebih mencurigakan. Namun mereka menyembunyikannya dengan baik. Masih menggali. Ayo cepat masuk. Aku tidak mau menunggu lagi. Selain itu, terus ikuti Gu Xiaoyao. Jika dia berpura-pura, cepat atau lambat dia akan terbongkar, perintah diterima. Apa hanya karena aku menebak alur cerita? Virus pasti akan terjadi? Sepertinya yang lain sudah mendapatkan petunjuk yang sangat serius.
Cari cara untuk mengakhiri perjalanan mandirimu lebih awal. Kak Sia, kamu di sini ya? Kebetulan ada sedikit hal yang ingin kutanyakan. Astaga, sepiring bubur. Kak Sia Yao, tolong balik badan. Aku sudah jadi Tian Peng, jadi malu untuk mengejarmu. Kakak Sia Yao, sebenarnya pekerjaan saya saat ini adalah jurnalis penyamaran. Belakangan ini saya menghadapi sedikit masalah. Kamu tahu tentang kelompok naga hitam? Saya sarankan kamu jangan terburu-buru. Sepertinya kamu benar-benar tahu sesuatu. Kenapa kamu bertanya tentang ini? Kelompok naga hitam adalah penyebab utama penderitaan keluarga Raja Naga. Tapi bagaimana satu mangkuk bubur bisa tahu? Ini adalah tugas yang diberikan oleh bos. Harus membuatku menyelesaikannya. Jika kamu tahu petunjuknya, bisakah kamu memberiku sedikit? Akan ada imbalan loh. Imbalan apa? Kencan denganku. Lebih baik kau bunuh aku saja. Klan naga hitam menguasai hampir semua saudara di lautan. Peristiwa ini seperti jurang. Kau tidak bisa keluar begitu saja jika masuk. Untuk mencabut kanker rakyat ini, aku merasa wajib. Keluarga ya kalian memang setia. Apa yang kau lakukan? Saya akan mengambil foto Anda. Saya merasa Anda sepertinya tahu banyak. Jika Anda tidak membantu saya akan mengirim foto ini ke saudara laki-laki saya. Bukan begitu cara Anda memikirkan ini? Ayo katakan saja. Membantu atau tidak? Jika bisa menghancurkan Black Dragon Society melalui bubur malam, mendorong diri sendiri untuk menjadi pengunjung yang baik, bertindak demi kebahagiaan hidupku. Baiklah, baiklah, aku setuju. Tapi harus bertindak dengan hati-hati. Segala tindakan harus mengikuti perintah. Siap. Apa ini? Kenakan Black Dragon Society. Orang yang hidup ini sebenarnya adalah duri dalam mata saya. Menurut standar saya, kemungkinan besar di sini. Markasnya di sini, tapi sepertinya hanya ada satu pintu besi. Minuman anggur istana 180 per gelas. Itu bisa. Ada saya. Kamu lihat, Gu Xiaoyao, Gu Xiaoyao. Kali ini kamu memang hebat, sepertinya terlalu berlebihan. Untungnya sutradara mengirim orang ini. Kalau tidak, bagaimana bisa masuk? Teman-teman semua tidak tahu, ayo. Semoga alur cerita tidak mengalami perubahan yang terlalu besar. Tuan, ini adalah tanda pengenal Anda. Silakan duduk. Semua orang diam. Berikutnya, silakan kirim lot kami berikutnya. Berikutnya, silakan kirim lot kami berikutnya. Dari dunia ke-8 negara Fusan, bintang super yang baru ditemukan. Yoh 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 yoh. Cantiknya luar biasa. Harga awal 2 juta. Para tamu yang terhormat dapat mulai menawar. Ternyata perdagangan manusia ini juga merupakan bagian dari mereka. Ambil gambar dengan baik seperti kalian ini. Setengah hidup berikutnya bukanlah seperti hari ini. Kakak Xiao Yao, mungkin ini hanyalah sebagian kecil dari es batu. Pembalik di balik layar yang sebenarnya tidak bisa dikeluarkan. Nenek gadis itu, hari ini aku akan mengantarmu sampai ke surga. Raja Naga Barat masuk dan langsung membunuh sembarangan. Mengundang kakak, aku akan membunuhmu juga. 5 juta. Baiklah, tamu di sini menawar 5 juta. Apakah ada yang menawar lebih dari 5 juta? 5 juta sekali. 5 juta ditambah 1. Hahaha. Kurang 1 kamu datang. Apa yang dilakukan dalam lelang? Jika tidak punya uang, jangan main-main. Hahaha. Apa artinya ini? Hanya dengan memecah air terlebih dahulu. Barulah bisa menangkap ikan besar. Lihat saja. 6 juta. Baik, teman ini menawar 6 juta. Apakah ada yang menawar lebih dari 6 juta? 6 juta. Kamu, hei, apa tidak ada yang mengatur ini? Anak ini sedang mengganggu ketertiban ketua. Ya. Haha. Tidak punya uang? Jangan datang berkunjung.
Orang miskin. Siapa yang bilang orang miskin? Hehe. Maaf ya. Saya tidak bicara tentang kamu. Saya bicara tentang kalian semua yang hadir di sini adalah orang-orang miskin. Jiao Gege, aku sudah bilang aku mau tidur. Kau terlalu sombong, anak nakal. Tahu tidak siapa di sini memiliki aset lebih dari 1 miliar? Bukankah kau ingin menjatuhkan semua orang? Lebih dari 1 miliar? Ya lebih dari 1 miliar. Bagi saya, ini tentang Anda. Tuan ini, apakah Anda tahu aturan kami? Jika melanggar aturan, lain kali di dalam kandang bisa jadi kamu. Aku pergi. Sebut saja. Malam ini aku mau menyalakan lampion. Jika kalian bisa membeli barang apapun dari sini, itu berarti apa? Menyalakan lampion. 50 tahun, tepat 50 tahun. Aku belum pernah melihatnya. Ternyata ada yang berani menyalakan lentera langit. Saudara Xiaoyao, apa maksud menyalakan lentera langit? Mereka bisa menentukan harga sesuka hati. Aku yang akan membayar. Tapi di sini ada satu lentera lagi. Selama aku bisa menahan semua tawaran mereka. Jadi apapun lampu yang saya ambil hari ini akan gratis. Bukankah itu jalan buntu? Harus melawan semua orang. Liu Bei, aku belum kalah. Deal? Lanjutkan. Deal. Seumur hidup lebih tinggi darimu. Bagaimana bisa seperti seumur hidup? Saya tawar 10 juta. 10 juta. 10 juta dia gilakan. Dia yang bayar sendiri, masih menaikkan harga. Mungkinkah anak ini datang hanya untuk membuat onggokan? Sudah lelang 12 barang, harga sudah melebihi ratusan juta. Sekarang hanya tersisa satu barang terakhir. Setiap orang punya nama dan identitas. Saya mengenal mereka semua, tapi orang ini, saya belum pernah mendengarnya. Cari dalam waktu 10 menit. Saya ingin semua informasinya. Lupakan, sekarang saatnya untuk barang terakhir. Saudara, kau bawa. 2 gadis di belakang itu cukup suka. Tentukan harganya. Apakah kau sedang menantangku? Apa yang kau katakan ini? Di tempat ini, segala sesuatu punya harga. Selama harganya sesuai, dia bisa dijual, kan? Saya ini. Kau yakin kau bisa membayar harganya? Di bawah langit ini belum ada harga yang tak bisa kubayar. Ini baru pertama kali ada orang berani menghadirkan tantangan seperti ini kepadaku. Black Tiger Pender, 1 miliar. Jika pangeran tidak bisa membawa 1 miliar, kamu tidak hanya akan gagal membawanya pergi. Kamu juga harus tinggal di sini. Gunakan kartu kredit. Maaf, yang saya minta adalah uang tunai. Uang tunai hahaha. Oh tidak mungkin dia tidak tahu bahwa tempat transaksi bawah tanah Lord Naga Hitam hanya bisa menggunakan uang tunai. Sepertinya dia benar-benar berpikir bahwa dia telah menguasai semuanya. Anak muda, setiap orang di sini memiliki 100 juta uang tunai sebagai uang saku. Apakah kamu masih bisa mengatakan ini sekarang? Kelihatannya kamu tidak paham dengan aturan ini. Masih saja bicara besar. Aku pikir dia adalah orang yang luar biasa. Sepertinya dia memang bodoh. Membuang kata ke kolam buaya kepadaku. Siapa yang takut padaku? Aku tidak takut. Lalu, apa yang kau mengerti? Aku merasa bersemangat. Ini pasti tekanan dari ras naga hitam. Tidak ada kucing yang normal di rumahku. Kenapa terburu-buru? Aku tidak mengatakan bahwa aku tidak bisa menunjukkan uang tunai. Baiklah. Aku akan memberimu 20 menit. Lihat penempatanku. Bawa semua uang tunai dari seluruh langit ke sini. Cepat. Aku punya. Anak ada di sana. Kau mau apa? Aku adalah Presiden Bank Tianjin. Anak muda kami ingin menarik uang, katakanlah. Aku sudah mulai bekerja. Sekarang kau sudah bekerja? Segera hubungi semua bankir yang kau kenal. Ada berapa banyak uang tunai? Kita butuh sebanyak itu. Jika tidak bisa sampai dalam 10 menit, kau pergi ke kantor perdagangan sendiri.
Halo, ini saya. Uang tunai. Saya mau uang tunai. Uang tunai? Apa kau sedang dirampok? Ini bukan perampokan. Semua datang ke rumahku. Berikan saya uang tunai. Kau kasih aku uang tunai cepat. Sekarang sudah lewat 10 menit. Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Bocah, kau mempermainkanku? Tidak ada apa-apa. Terbang ke depan. Saudara Xiao, apakah Anda memanggil saya sesuatu seperti kode? Misalnya, orang berharap kamu mengenal Min Shengjun. Pertama, pikirkan tentang kakakmu. Itu maksudnya apa? Aku benar-benar pergi untuk menginvestasikan uang. Kamu merasa siapa sih? Masih mengambil semua uang tunai peta. Diketahui hari ini ada lelang. Banyak orang berkuasa sudah menarik uang. Ban dulu mungkin tidak memiliki uang tunai 2 miliar. Apalagi sekarang. Bos. Tidak perlu buang-buang waktu dengan mereka. Tidak ada apa-apa sisa 5 menit. Saudara, bukan berarti saya tidak percaya. Tapi kita semua ingin melihat-lihat. Baik. Jadi hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian. Orang itu memiliki modal. Apa yang terjadi dengan Ban? Ban bilang sedang dalam pemeliharaan. Sekarang tidak bisa menarik uang. Punya saya juga sama. Apa yang terjadi? Iya, tidak apa-apa. Beberapa puluh helikopter. Maaf ya semuanya. Karena kalian ada jam malam, jadi aku hanya bisa menyuruh mereka datang ke sini. Pak Tua, uangnya sudah siap semua. Oh maaf ya. Karena di sini ada akses terbatas, jadi saya terpaksa terbang ke sini. Tuan muda tidak perlu 20 miliar, itu terlalu banyak. Di luar sana, banyak yang bekerja keras. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak 20 miliar ini? HMPH. Ini baru sedikit. 200 miliar cukup tidak? Kamu sebenarnya siapa? Aku hanya seorang anak kaya yang biasa-biasa saja. Tuan muda. Bagaimana mungkin Tiandu memiliki daya tarik seperti ini? Tuan muda. Kamu adalah Gu Xiaoyao. Salah. Kamu bisa mengenali ini semua. Kamu memang sangat pintar. Benar sekali. Aku adalah orang yang tampan dan berwibawa. Disukai oleh semua orang. Bunga-bungaan mekar, mobil-mobil rusak gara-gara aku, si bodoh nomor 1 di seluruh langit. Ya. Terus terang saja. Hu Xiaoyao, anak kaya nomor 1 di ibu kota. Bagaimana dia bisa datang? Iya, datang untuk ikut perdagangan bawah tanah. Apa dia ingin mati dengan cara yang sangat terang-terangan? Gu Xiaoyao, kakak Xiaoyao. Kamu adalah orang yang dikenal sebagai anjing Teddy nomor 1 di Tiandu, pria sampah. Omong kosong. Apakah orang itu bisa? Hei, seharusnya dia memberiku sekarang, kan? Uangnya sudah dibawa. Anak kaya besar berani datang ke sini untuk membuat mie. Tutup pintunya. Hari ini aku ingin berbicara serius dengan Tuan Gu tentang hal besar. Kau. Kenapa kau tidak bermain sesuai aturan? Apakah kau berani menangkapku? Aku tahu, itu akan bahaya nyawamu. Hahaha, sebagai satu-satunya pewaris Gujia. Berani sekali mengambil risiko. Sendirian masuk ke sarang harimau ini. Harus saya katakan, kamu memang punya sedikit nyali. Saya sarankan kamu lebih baik bersikap jujur. Memang benar Gujia sangat kuat. Jadi saya hanya menginginkan harta. Biarkan Bapak Gu yang tua ini membayar untuk nyawa Anda. Tapi gadis kecil di samping Anda ini. Anda tidak berpikir bahwa kamera tersembunyi di tubuhnya bisa menipu mata saya, kan? Bagaimana dia melihatnya? Bukankah mereka selalu mengatakan bahwa penjahat itu bodoh? Mengapa saya harus melakukan satu set? Burung layang-layang juga memiliki kecerdasan? Saya pikir saya bisa memainkannya seperti monyet. Jadi bagaimana bisa dasi kupu-kupu ini jatuh di kepalaku? Lu Xiaoyao. Hari ini kamu bisa terkenal. Tapi gadis kecil ini tidak seberuntung itu. Meskipun tidak ada orang di bawah langit ini yang bisa mengatasi klan naga hitam kami. Tapi selalu lebih baik untuk berhati-hati, kan? Gadis kecil, kesalahanmu adalah tidak seharusnya berada di sini. Kakak Xiaoyao, dengan statusmu, mereka tidak berani menyentuhmu. Setelah keluar, login ke akun media sosialku, dan ungkapkan semua kejahatan mereka. Sejak kecil sampai besar, aku hanya seperti orang transparan. Jika suatu hari nyawaku bisa berkontribusi dalam operasi anti kriminalitas, itu sebanding.
Sebanding dengan apa? Segera telepon. Ajak kakakmu datang cepat. Aku tidak bawa handphone. Lagi pula kakakmu hanya bisa menelepon, itu tidak ada gunanya. Kau meremehkan kakakmu. Dasar brengsek. Meskipun aku memiliki Zhao Jun untuk mengatasi krisis keluargaku. Tapi kau sudah tidak punya nyawa. Gu Xiaobu akan pernah menggunakan wanita sebagai tameng. Sekarang bukan saatnya untuk bersikap akrab. Sejak aku memutuskan untuk menjadi jurnalis penyamaran, aku sudah memikirkan hasil ini. Jangan terburu-buru, aku masih memiliki kartu truf. Hanya saja, begitu kartu truf ini keluar, apa yang kulakukan hari ini akan sia-sia. Jangan berisik, datanglah orang. HMPH. Baiklah, aku akan menunjukkan kepada kalian kekuatan terkuat dari seorang penjahat. Seni memanggil Raja Naga. Xiao 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 Xiao. Bagaimana kau berani? Kau berani sekali. Raja Naga, ada apa? Xiao San menentukan posisi Gu Xiaoyao. Mengumpulkan pasar real estate 100.000 ini. Kepada siapa kamu mengirim pesan? Jangan bertanya, kamu hanya perlu tahu buku ini. Ye Wanzhou di dunia ini. Keluargamu tidak ada yang berani mengganggu. Tidak ada yang berani mengganggu, kakak Xiaoyao. Kau benar-benar bersinar, ya? Gu Xiaoyao. Kau akan bertahan sampai kapan? Buka mulut, Leopard, kau masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Dalam 3 menit, kau akan mati tanpa tempat bersemayam. Hahaha. Sampai saat ini, kau masih berpura-pura kuat. Klan Naga Hitamku telah menguasai Tiandu selama bertahun-tahun. Mengerti dengan jelas tentang semua kekuatan besar. Keluargaku memang kaya, tetapi tidak memiliki kekuatan. Namun jika berbicara tentang kekuatan bersenjata, kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan satu jari dari klan Heilong. Jangan lagi menunda waktu. Baru saja. Aku sudah memerintahkan untuk mengamankan area dalam radius 10 mil. Tidak sekalipun lalat bisa masuk. Apalagi 3 hari. Diberi 3 hari pun tidak akan berguna. Cukup sudah kebodohannya. Jangan buang-buang waktu lagi. Panggil seseorang untuk mengikatnya. Waktunya habis. Apa? Tidak, bos. Ada apa? Jangan terlalu panik. Orang-orang dari Dewa Perang datang. Orang-orang kita sudah dikalahkan oleh Dewa Perang. Maafkan saya. Ini adalah hukum Raja Naga. Dalam 3 menit, bawahannya akan menghadapi apa saja. Cepat sekali. Kenapa orang dari kuil Dewa Perang bisa sampai sini? Tidak sempat memikirkan itu. Ayo lari, kita punya jalan rahasia. Kenapa kamu lari? Tadi bukan kamu yang sangat berani? Ayo, teruskan janjimu. Aku sudah mengingatmu, Xiaoyao. Kamu itu siapa? Kamu juga layak mengingatku? Cepat pergi dengan ekormu di antara kakimu. Kamu tidak akan hidup lama lagi. Bos, tidak ada waktu lagi, cepat pergi. Jangan pergi. Aman sekarang. Kakak Xiaoyao. Kakak Xiaoyao. Pak Gu sudah pergi. Semuanya aman sekarang. Mengapa dia pergi? Barusan pergi masih ada jalan hidup, tetapi kalau menunggu lebih lama lagi, tidak akan bisa pergi. Itulah kata-kata asli dari Pak Gu. Apa yang dia katakan? Jadi kami berdua kembali ke hotel menunggunya. Besok kamu hubungi dia. Kamu bisa mengambil keputusan tentang hal yang ingin kamu lakukan. Rahasia. Nyonya Ye, kamu adalah... Saya adalah orang dari Chain Warrior. Di mana Gu Xiaoyao? Oh. Apakah kau ingin memberikan bendera penghargaan untuk laporan? Dia sudah pergi? Tidak usah. Bendera penghargaan. Bendera penghargaan apa? Situasi Raja Naga kira-kira seperti ini, kan? Berani-beraninya memanfaatkan aku. Dia sebenarnya ingin melakukan apa? Petunjuk dari kelompok naga hitam sementara terputus. Ada satu petunjuk kunci yang juga hilang. Orang-orang seperti Hei Hupao tampak seperti sakit. Sialan.
Kami belum melihatnya. Gu Xiaoyao memiliki niat untuk melukai seorang gadis. Apakah kita masih perlu terus mengamati? Terlambat jika kalian baru menyadarinya. Su Ze adalah Xiao San. Mulai hari ini, kamu bekerja sama dengan Xiao San untuk mengawasi. Lindungi adikku dengan baik. Jika hal seperti ini terjadi lagi, aku sangat marah. Ngomong-ngomong, Tuan, bagaimana persiapan untuk pesta ulang tahunnya? Undangan dari ruang Yunjin-san sepertinya sudah sampai di dinding. Atas nama siapa? Sesuai perintah Anda, saya mengirimkan secara anonim. Saya rasa Jiaki pasti akan sangat terkejut ketika melihat Anda. Oh ya? Apakah kalung ini sudah sampai? Sudah sampai jauh 3.000 mil. Pesta ulang tahun ini pasti akan sangat luar biasa. Semoga begitu. Hal-hal yang tidak seharusnya diminta, jangan dipaksakan. Kamu bilang bahkan aku bisa melihat bahwa kamu tertarik pada Raja Naga. Apa dia tidak bisa melihatnya? Segera balas dendam untuk Raja Naga. Setelah itu, tinggal di sampingnya sebagai ular kedua dengan baik. Aku. Kamu jangan. Anak laki-laki keluarga Gu sudah menikah dengannya? Belum. Sebenarnya juga belum bertunangan. Katakanlah anak laki-laki ini juga cukup setia. Juga sulit untuk mengendalikan diri. Betul. Aku sudah merawatmu selama 5 tahun. Lihat tindakan untuk menilai karakter. Saat menghadapi bahaya, terlihat sifat seseorang. Sebenarnya, saat menilai seseorang, jangan hanya melihat penampilan. Aku mengerti, kakek. Aku akan memberimu sedikit bubur lagi. Tuan, ada sepucuk surat untuk Anda. Undangan istimewa dari restoran Yunding. Undangan ini hanya bisa digunakan saat pertemuan tahunan 4 keluarga besar kita. Siapa yang merayakan ulang tahunmu di restoran Yunding? Ini juga tidak ada namanya. Sejak kapan ada orang penting datang ke sini? Siapa ya? Ini rahasia Jiang Yinyue. Selain kakakku, siapa lagi di Tiandu yang bisa begitu dominan? Untuk seseorang yang tidak menyukai diri saya, mengapa saya harus merendahkan diri seperti ini? Sebisa mungkin. Lau Zhao tampan, kamu bilang, kemarin sudah mengatur urusanmu dengan baik. Kita pasti harus memberikan layanan terbaik untuk kakak ipar. Tenang saja, semuanya sudah diatur dengan baik. Namun hari ini begitu melakukannya. Sulit untuk menjelaskan kepada Tuan Lau di sana. Apa boleh buat? Ini adalah kesempatan terbaik laki-laki pertama saya untuk mengungkapkan perasaannya. Kita harus mencobanya. Coba dulu baru buat. Kamu harus menopangnya. Pemuda Gusian ini memang tidak buruk. Kami, keluarga Duan, memiliki 4 toko besar. Hanya restoran Yunding ini yang paling alami. Harus mengoptimalkan nilainya sebaik mungkin. Anak-anak dari keluarga Kian memang tidak ada yang sederhana. Selamat pagi, Tuan. Restoran Yunjing sudah dipesan oleh orang lain. Tanpa undangan, dilarang masuk. Saya yang memesan tempat ini. Bolehkah saya tahu nama orang yang menyewa tempat ini? Rahasia. Apa yang terjadi di belakang? Mungkin para tamu yang reservasinya dibatalkan sedang meminta penjelasan. Apa ini tidak akan mempengaruhi bisnis kalian? Biarkan mereka masuk saja, tidak apa-apa. Keuntungan restoran Kubah kami berasal dari sini. Ini adalah hadiah yang diberikan oleh orang yang membuat reservasi. Siapakah sebenarnya dia? Ayo tebak. Hari ini ketika kalung ini diletakkan di depanku, supermarket itu mengejutkanku. Dengan pengalaman manajer Sao, dia sebenarnya bisa menggunakan kata-kata mengejutkan. Itu karena kalung ini sudah menjadi karya seni bernilai tinggi 1.000 tahun yang lalu. Dan sekarang bahkan tidak dipajang dalam pameran. Tidak ada yang membeli. Tidak ada yang pantas membeli. Lalu bukankah itu mewah?
Mewah bagi orang yang tidak mengerti dia. Bagi mereka, dia hanya barang mewah biasa. Teknik pembuatan bisa dengan mudah direproduksi sekarang. Biarkan cinta mengalir. Ribuan tahun tak terlihat. Pandangan kembali dari kecantikan adalah makna sejati dari kalung ini. Namanya adalah Feng Qiu Huang. Feng Qiu Huang tidak terlihat. Pandangan kembali dari kecantikan. Apakah itu? Pasti kamu sudah punya jawabannya, kan? Tunggu, siapa yang mengizinkanmu datang? Hari ini adalah tempat yang aku atur. Kenapa tidak bisa masuk? Aku bilang orang terkaya di dunia adalah uangku. Aku benar-benar tidak ada waktu untuk berbicara denganmu. Minggir, apa kamu salah paham? Seluruh restoran Yunqing adalah milikku. Jangan bilang itu milikmu. Bahkan kalau raja datang, dia juga harus berdiri di sini untukku, tuan muda. Untungnya ada kamu. Hampir saja dia lepas begitu saja. Minggu ini adalah ulang tahun istri kakak laki-lakiku malam ini. Tidak ada ideku. Selain dari kakak laki-lakiku, tidak ada yang tahu tentang istri kakak laki-lakiku. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan di otakmu. Lagi ingin mengambil langkah besar lagi. Sekarang saya tidak punya waktu. Jika tidak ingin terluka, keluarlah dari sini. Bagaimana jika ingin bertindak? Butuh setidaknya 100 orang. Xiao Zhan, saya beri kamu 3 menit untuk menyelesaikan masalahmu di restoran ini. Apa arti dari Gu Xiaoyao? Ini adalah pengakuan terakhir dari Tuan Gu. Tidak ada hubungannya dengan jawaban. Sudah 5 tahun. Gu Xiao sudah mencoba segala sesuatu yang harus dicoba. Jangan dengarkan musik. Ye Fen, kenapa kamu di sini? Aku datang untuk merayakan ulang tahunmu. Nanti saja kita bicarakan. Aku harus mencarinya. Kepada siapa kau mencari? Gu Xiaopeng, aku ingin tahu maksudnya sebenarnya. Musik. Matikan dia. Kerjamu bagus. Kamu berdua yang melakukannya. Mengapa Mei Lanju bisa menjadi saudara laki-lakiku yang marah? Marah. Siapa yang berani menghina Raja Naga? Setelah hari itu, semua petunjuk terputus. Anjing hitam berhasil melarikan diri. Seluruh kelompok naga hitam menghilang. Tenang, situasi kunci ada di sini. Dia tidak akan bisa lolos. Jika saya tidak salah ingat, hari ini seharusnya adalah malam ulang tahun Jiang Mingyue. Sempurna menghindari konflik, dan bisa menyelesaikan penyelidikan utama. Satu pukulan pasti. Xiaoyao benar-benar luar biasa. Ah, kakak Xiaoyao, kalian mengundang aku ke hotel hari ini. Kalau kakakku tahu, menurutmu bagaimana? Ini bukan milikku. Aku adalah seorang yang suci seperti trompet putih. Bagaimana mungkin aku? Saya telah menyiapkan suite berdasarkan kebiasaan konsumsi Anda. Silakan nikmati. Tentang kecantikan bagi orang bijak. Maaf, saya seorang wanita, bukan seorang bijak. Putuskan adalah pria brengsek. Apakah kamu masih ingin menemukan hacker berikutnya? Kakak, sebaiknya berikan aku jawaban yang memuaskan. Tenang saja, aku adalah orang yang baik. Tuan, selamat datang, Tuan. Gu Xiaoyao, kalian berdua sebaiknya mati saja. Jadi, semua ini adalah atas kemauan kalian sendiri. Belum ada yang bilang. Gu Shuai, selamatkan kami. Kami tidak memiliki apa-apa untuk dibalas. Hanya bisa seperti ini. Mari kita percaya kalian sekali ini saja. Namun setelah ini, kalian semua akan menjadi orang bebas. Tidak perlu seperti ini lagi. Dongzai, bukti selanjutnya ada di mana? Bicara dong. Kakak. Dia mulutnya terbungkam. Oh, maaf saya. Saya sudah bilang itu bukan urusan saya. Saya punya sebotol kunci di saku saya. Lalu, kemudian lepaskan semua pakaian mereka berdua. Oleskan obat itu di tubuh mereka. Wu Xiaolao, kau memang aneh. Lakukan saja, nanti kau akan mengerti maknanya. Aku bisa melihat.
Aku biarkan kau istirahat sebentar dulu, nanti kau les lagi. Jangan khawatir. Beberapa hari yang lalu hampir nyawaku hilang karena ini. Percayalah, kualitas diriku. Ye Wanzhou ada di dunia ini. Keluarga Anda belum ada yang berani terlibat. Kakak kecil, apakah kamu suka Jian Yuyu? Ceritanya, kamu mengejarnya selama 5 tahun. Apakah ini persiapan untuk persidangan? Jawab saja padaku. Tidak suka. Benarkah? Sungguh pasti. Kak Xiao, sebenarnya aku. Apa yang terjadi ini? Kamu bersama aku. Masih sempat mengungkapkan perasaan pada kamu sih. Kak Xiao, memang ada kamu. Jika aku bilang aku tidak tahu apa-apa, apakah kamu percaya? Kalian sebenarnya melakukan apa sih? Bukankah sudah cukup kalau aku menghindar? Apakah aku hanya layak mendapat jalan buntu? Kamu berarti ada yang mendengar pengakuanmu. Ini lubang yang kalian berdua buat untukku. Apa ada sesuatu? Kamu bilang apa? Tidak ada sih. Sudah, jangan lihat lagi. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Rasanya seperti seorang pelanggar hukum. Periksa tubuh mereka. Pasti ada petunjuk di sana. Ini adalah 866.191. Yang lainnya adalah 855.989. Bukan yang kamu katakan 35. Kata Sandi di televisi tidak semuanya seperti ini, kan? Anak kecil melihat hal-hal yang aneh. Coba cari lagi apakah ada kode QR lainnya. Sepertinya ada dua hati juga. Mereka sepertinya bisa disatukan. Benar. Tapi tidak ada chairs yang kamu mau. Gu Xiaoyao. Guangzhou. Kamu sedang melakukan apa? Jelaskan sedikit. Jelaskan apa? Kamu bagaimana bisa ada di sini? Bukankah seharusnya kamu di restoran Cloud Top? Ternyata kamu. Gu Xiaoyao, apa maksudmu sebenarnya? Kita kan sudah berhenti. Salah paham? Itu semua salah paham. Aku sudah berapa kali bilang. Aku tidak akan melakukan hal yang konyol seperti itu. Kamu mengganggu? Pergi saja cari dia. Yeven, bagaimana mungkin dia bisa memeluk restoran Yundin? Apa dia memang berniat agar Yeven menggantikan dirinya untuk merayakan pesta ulang tahunku? Apakah yang dikatakan manajer Zhao itu benar? Apakah kamu berniat untuk menyerah, Gu Xiaoyao? Aku. Jangan bicara lagi. Kamu kembali cari Yesusnya ya. Aku bilang kepadamu, kamu sudah ada di hatiku. Aku tidak merasa apa-apa untukmu. Sekarang dan juga di masa depan. Jelas ini adalah yang aku nantikan. Tapi mengapa ada yang tidak bahagia? Kamu tidak akan mencintaiku. Sampai di tempat masih bisa minum. Masih bisa minum. Tunggu aku ganti pakaian dulu baru boleh minum. Oke? Cantik. Hahaha cantik sendirian nih. Ada seseorang yang bisa. Apa yang kamu lakukan? Jangan pergi. Kita berdua adalah orang baik. Jangan pergi ya. Saya mau pergi apa? Lepaskan, lepaskan saya. Tidak apa-apa kan? Kakak cepat pergi. Dia cepat pergi. Kalian sedang melakukan apa di siang bolong ini? Seperti pahlawan yang menyelamatkan putri. Pukul dia, Kak. Berhenti, berhenti, berhenti. Jangan mendekat, katakan padaku. Sabuk hitam Taekwondo 8 tingkat akan mengawasi kita. Benar begitu? Ayo. Pergi sana. Pergi. Gu Xiaoyao. Gu Xiaoyao itu aku. Ini aku. Aku tidak ada musik. Tidak apa-apa kan? Berdarah. Chen Yingyue, ada apa denganmu? Kak, kumohon.
Bisakah kamu tidak muncul di hadapanku lagi? Setiap kali aku bertemu denganmu, aku selalu sial. Selesai. Masih ada beberapa hari lagi. Anak jahat besar dan saya hidup bersama. Saya tidak merasakan sedikit pun. Setiap hari berlari ke sana kemari. Ketakutan. Hidup di ujung tanduk. Benar-benar lelah. Apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Tolong, jangan muncul di hadapanku lagi. Terima kasih. Aku hanya ingin menjelaskan segalanya padamu. Jangan buang tenaga untuk bicara dengan Yeven. Antara kamu dan aku. Ingin sepeda. Apa maksudnya? Swear sama sekali tidak perlu sepeda. Jika kamu benar-benar tidak peduli, mengapa harus menyelamatkanku tadi? Bisakah kamu bersikap lebih terbuka? Aku selalu terbuka. Dan aku rasa kamu salah paham. Siapapun yang ada di posisimu, aku juga akan membantu. Li King. Aku adalah warga yang peduli. Siapa yang berani menghina aku? Xiao Zhan, datang sini untuk menghormati Raja Naga. Kau mengenalnya? Aku mengenalnya, tapi dengar-dengar Xiao Zhan ini adalah pemilik tim perang dewa. Pemilik toko. Sayang Xiao Zhan, kalian mau kemana? Ahaha. Selamat datang, Raja Naga. Raja Naga tiada tandingan. Kedatangan Raja Naga sangat mulia. Toko kecil ini menjadi bersinar. Jika ada perintah, saya akan melaksanakan tanpa ragu. Kamu bahkan lebih tidak tahu malu. Memang anak muda yang baik. Situasinya tidak tepat. Periksa dengan jelas sebelum menyelesaikannya. Apakah kamu menganggap saya tuli? Xiao Zhan. Jangan ganggu urusan besar saya. Segera akuisisi restoran Yunding. Serahkan Hushige kepadamu. Maafkan saya. Aku sudah menahan diri. Tapi kalian terus mendesak. Kalau begitu, mulai dari hatimu. Ada apa dengan Raja? Berita sangat tidak baik. Kapan kamu jadi serewel ini? Katanya Nona Wanyo berkencan dengan Gu Xiaoyao. Bukankah aku sudah mengingatkannya? Jauhkan dia dari anak nakal di kampung halaman itu. Atau kakak memang memiliki daya tarik ya? Di kejauhan, tinggi bulan yang memantulkan sungai, malam yang tidak memberi strategi kepada tentara. Tuan muda, saya akan mengungkapkan apa yang ada di dalam hati saya. Mati. Segera kirim orang untuk mengambil uang itu kembali untuk saya. Adalah, jika kamu berani melakukan sesuatu pada saudara perempuanku, aku pasti akan menghancurkan keluarga Gu terlebih dahulu. Kui Longquan. Lalu apa yang terjadi dengan Raja Naga sekarang? Tidak ada yang perlu dibicarakan. Sebenarnya, Wang Zhao dan Hu Xiao sama-sama berharga di kamar tidur suite. Selain mereka, masih ada sepasang saudara perempuan yang bersama-sama. Ternyata memang kakak, pesonanya tak tertandingi. Jangan meremehkan. Selagi aku masih bisa sabar, minta maaf dan pergi. Dengar aku menyuruhmu mengawasi. Tadi ada di mana? Saya pergi menyelidiki beberapa hal. Menyelidiki apa? Tianji Pavilion menemukan beberapa petunjuk terkait dengan kejadian 5 tahun yang lalu. Saya sudah melihatnya. Petunjuk apa? Bawahan tidak mampu. Belum mengatur. Masih belum tersusun. Jadi, kau tidak berhasil menyelesaikan dua hal tersebut. Tidak ada yang mustahil. Xiaowin. Urusan hari ini sudah selesai. Aku tidak tahu. Mengapa kau bicara kepadaku seperti itu? Kau tidak punya hak untuk mengatakannya. Maaf, Raja Naga. Saya yang tidak bisa kabur. Karena kesalahan kalian berdua. Hari ulang tahun Ying Yue tidak terlaksana. Adik perempuan saya ditipu oleh Gu Xiaoyao. Saya ingin bertanya, untuk apa kalian? Hamba tidak bisa melakukan apa-apa. Tolong hukum Raja Naga. Bukan, kamu masih punya satu kesempatan untuk memperbaiki. Raja Naga, silakan perintahkan. Temukan Gu Xiaoyao. Gunakan cara yang kamu kuasai. Aku ingin Yunyu melihat dengan jelas wajah Gu Xiaoyao yang sebenarnya. Aku akan mencari cara untuk membuatnya pergi. Raja Naga, aku. Mohon maaf, aku akan melaksanakan perintah. Kali ini adalah mata kanan. Kemarin adalah mata kiri. Baiklah, hehe. Sudah siap. Kamu kemana saja? Wang Yi bilang kamu tidak pulang. Apakah kamu mau pergi ke rumah sakit? Apa kamu plester yang lengket? Kau tidak akan bisa melepaskannya. Selanjutnya hanya perlu menunggu semangkuk bubur dari informasi kode batang gadis kecil itu. Rebus semangkuk mie. Semua akan baik-baik saja. Nenek, jangan bergetar. Aku tidak ingin menyusup ke dalam.
Untuk apa menemani? Aku minum beberapa gelas. Aku tidak tahu kalian bisa tidak menarikku setiap hari sebagai penjahat. Bisakah kau membiarkanku istirahat sebentar? Kau benar-benar gila. Ya, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Tapi temani aku minum satu gelas. Aku tidak sedang meminta. Ada 3 hal terpenting dalam hidupku. Yaitu, ayo malam ini tidak pulang sebelum mabuk. Ayo malam ini tidak pulang sebelum mabuk. Tunggu sebentar, saya harus minum air. Saya sarankan kamu jujur sedikit. Tadi waktu saya masuk sudah ada yang menciumku. Kamu sebenarnya ingin melakukan apa? Saya tidak ingin melakukan apa-apa. Saya hanya ingin kamu menemani saya minum beberapa gelas. Anggap saja ini untuk memperbaiki kekurangan terakhir. Apakah kamu begitu pendendam? Ini adalah minumanmu sendiri. Kamu seharusnya tidak perlu khawatir tentang apa yang aku masukkan ke dalamnya, kan? Jika aku kalah, aku akan minum. Percayakah kamu? Aku memberi kamu 2 pilihan. Entah kau buat aku mabuk, entah aku bunuh kau. Aku tidak mau lagi. Siapa yang mau mati, kan? Ketika keyakinan goyah, mati itu tidak ada artinya. Dengan tangan yang kau kenal, aku ingin musik melihat wajah sebenarnya Gu Xiaoyao. Ketika keyakinan goyah, kamu agak aneh. Marah. Dalam novel tidak ada alur cerita ini sama sekali. Astaga, ini kejadian apa sih? Kamu jangan peduli, bilang saja padaku ketika dia menggerakkanmu. Kamu akan memilih bagaimana. Jadilah diri sendiri. Bagus sekali jadilah diri sendiri. Kenapa tidak duduk lebih dekat? Apa aku tidak cantik? Apa aku tidak cantik? Cantik berarti kamu juga menganggap aku kotor. Lihatlah apa yang kamu katakan. Aku tidak mengenalmu. Kamu terlihat cukup bersih. Hanya saja agak liar. Gu Xiaoyao, apakah kamu belum pernah bertemu wanita-wanita yang tidak kamu kenal selama ini? Kamu berpura-pura apa sih? Anggap saja aku sudah bertobat. Ya kan? Bukan itu? Sebenarnya apa tujuanmu? Katakan saja. Aku tidak punya tujuan. Aku hanya ingin mabuk sekali. Itu saja. Sudah hampir selesai. Minum, kalau tidak kamu tahu akibatnya. Ayo, pegang leherku. Kamu kan takut mati. Takut mati ya takut mati. Tapi ada beberapa hal yang lebih menakutkan daripada mati. Menyiksa diri sendiri itu hal yang tidak bisa aku lakukan. Kalau itu untuk mendekat, jika ini untuk membunuhku, mengapa harus melakukan hal yang tidak perlu? Sangat mudah sebenarnya. Dan dia baru saja menyebutkan hilangnya keyakinan. Oh, aku mengerti. Satu-satunya penjelasan untuk perilakunya dalam novel ini adalah karena gagal mengungkapkan perasaannya kepada Raja Naga. Banyak orang di luar sana bilang Gu Xiaoyao adalah seorang penggoda. Hari ini sebenarnya mereka semua salah. Saya bermain. Tapi saya juga memiliki batas bawah saya. Oh, batas bawah. Jadi tunjukkan padaku di mana garis batasmu. Apakah aku terlihat baik? Ingin mencoba apa batas bawahmu? Penebalan kata-kata semuanya adalah alasan. Ini hanya tiket masuk kalian saja. Biar saya tidak mengatakan bos. Tidak masalah. Bagaimanapun, keteguhan saya ada di hadapannya. Terserah. Kamu bau mulut. Apa yang baik? Hanya bercanda. Kenapa kamu? Saya adalah mainan yang punya batasan. Kamu benar-benar gila. AC-nya terlalu dingin. Saya memelukmu untuk memberitahumu. Kamu sebenarnya sangat menarik. Tapi tolong jangan seperti ini lagi. Saya benar-benar sulit menahan ini. Mengapa kau lakukan ini? Orang tertawa karena aku terlalu keras kepala. Aku tertawa karena mereka tidak bisa melihat ke dalam. Daripada kenikmatan satu malam. Aku lebih takut pada hal-hal yang akan menyesalkanku seumur hidup. Aku bercanda, kalau saja aku benar-benar menyentuhmu. Seluruh hidupku singkat ini akan berakhir di sini.
Kau sudah melihatnya, kan? Lihatlah orang dari karakter mereka. Dalam bahaya, baru terlihat hati seseorang. Ingatlah, saat menilai orang, jangan hanya melihat penampilan. Siapapun itu, saya juga akan memberikan bantuan. Bagaimanapun juga, saya adalah seorang warga yang bersemangat. Dibandingkan dengan kesenangan semalam, saya lebih takut melakukan hal yang akan saya sesali seumur hidup. Bagaimana perasaannya? Mengapa aku melihat ini? Jika aku bilang aku menyukai Gu Xiaoyao, apakah kau percaya? Kemungkinan besar bahkan kau tidak percaya. Siapa yang bisa pasti tentang hal seperti ini? Bisakah kau mengakui bahwa kau tidak memiliki perasaan sedikit pun terhadap Gu Xiaoyao? Apa maksudnya? Pesta ulang tahun itu bukan diadakan oleh Gu Xiaoyao. Kau bilang keberuntungan itu tentang Ye Fen, ya? Kau tahu? Bagaimana kau bisa tahu tentang Gu Xiao? Gu Xiaoyao bilang padaku. Gu Xiaoyao. Sepertinya dia benar-benar tidak sesederhana yang aku kira. Kau belum menjawabku mengapa kau membiarkanku melihat kebenaran. Sebenarnya, aku ingin kau melihat sesuatu yang bukan kebenaran. Tapi itu tidak penting. Saya sekarang punya dua pertanyaan. Pertama, tadi. Jangan terburu-buru. Kedua, ketika kalung itu sampai di tanganmu. Saat kembang api meledak, apa yang ada di pikiranmu, Gu Xiaoyao atau Ye Feng? Kau pasti sudah memiliki jawabannya. Kapan lagi kau akan menipu diri sendiri? Orang yang disayangi. Tentu saja lagi adalah aku. Hanya berharap kau tidak pernah menyesal. Kau benar-benar merugi dia bisa melakukannya. Jadi kali ini juga Ye Fen yang mengirimku. Kau tahu, sebenarnya kita berdua adalah budak. Kita menempatkan cinta di posisi yang tak terjangkau. Jadi kita tidak bisa memahami kebenaran. Tapi sekarang kamu punya kesempatan. Sebuah kesempatan untuk menyadarinya. Menjaga sudut pandangmu. Kembalikan padaku. Ternyata begitu. Mereka yang menyakiti orang tua. Anak, bisakah kau membalas dendam untukmu? Xiao Yao. Akuen. Dan adikku. Kakak tidak. Kakak tidak seperti itu. Dengarkan aku menjelaskan. Yifan. Yifan, jangan. Yifan. Yifan, mati untukku. Kakak, dengarkan penjelasanku. Ah. Dan yang ini. Kau sedang mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk ini belum berakhir. Kenapa kamu di sini? Bocah nakal itu semalam mabuk seperti babi mati. Kalau bukan karena Yin Yue, kamu pasti sudah tercekik dengan semua yang kamu muntahkan. Ini semua adalah kamu yang ganti. Kamu juga ganti ini, aku hanya mengenakan satu. Sungguh bakat yang luar biasa. Gu Xiaoyao. Mari kita mulai lagi. Gu Xiaoyao. Mari kita mulai lagi. Nenek, kamu sedang apa? Kenapa di pagi hari sudah datang menyiksa saya? Bukankah kemarin sudah dijelaskan dengan jelas? Kita tidak ada hubungan. Apa maksudnya? Ya, maksudnya secara harfiah. Aku mohon, tolong lepaskan aku. Kau pergi cari ke IMU, ya? Bocah nakal, kau bilang apa? Yinyu sudah menjaga kamu semalaman, kan? Kau baru tidur sebentar, sudah bersikap seperti ini. Aku berterima kasih padamu, ya. Tapi kita memang tidak cocok. Aku juga mendengar tentang kejadian semalam. Sekarang seluruh ibu kota sedang membicarakannya. Kalian tahu apa saja yang dilaporkan?
Lihatlah. Sekarang saham grup keluarga Gu dan Jiang naik pesat. Kakek hari ini sengaja menelepon untuk memujimu. Dengarkan aku, ini semua adalah kesalahpahaman. Semua ini bukan saya, itu adalah Ye Fen. Ye Fen. Pengawal itu. Dia bisa punya kemampuan seperti itu. Apa kamu bercanda? Gu Xiaoyao, saya sebelumnya terlalu salah paham tentang kamu. Maaf, berikan saya kesempatan untuk mengenal kamu lagi, ya? Saya tidak perlu. Bibi saya sudah bilang padamu. Saya tidak ada perasaan terhadapmu. Gu Xiaoyao. Xiaoyao. Sebenarnya, apakah kamu ada perasaan terhadapku sekarang tidak penting. Saya sudah menemukan jawabannya. Ketika kembang api besar mekar, yang terbayang di pikiran saya hanyalah wajahmu. Sebenarnya saya juga tidak menyangka, tapi saya tidak bisa menyangkalnya. Dibandingkan dengan kekacauanmu, kehilanganmu membuat saya lebih sulit menerima. Chen Xiaoyao. Hei, kamu teriak apa sih, Paman Jiang, Kakek Jiang, kalian datang bagaimana? Kamu tidak memberitahunya. Aku baru mau bilang, dia baru saja bangun tidur. Katanya sekarang langsung bilang padanya. Setelah kejadian semalam muncul, kita berdua keluarga segera berdiskusi. Keputusan hari ini untuk mengurus pernikahan kalian berdua telah berputar setengah lingkaran dan kembali lagi padaku. Apa ini kejutan yang mengejutkan? Apa ini tidak terduga? Sangat mengejutkan dan sangat tidak terduga. Bukan, kakak, bukan, kakak. Aku sedikit tidak bisa menahan ini. Lihat betapa bahagianya dia. Ngomongnya tidak karuan haha. Musik, maksudmu apa? Mungkin menikah terlalu cepat, tapi saya tidak keberatan bertunangan. Saya rasa kita juga perlu proses penyesuaian. Kali ini saya ingin benar-benar memahami. Bagaimana? Kalau tidak, saya menolak. Kali ini Xiaoyao, aku setuju. Kembalikan kepadaku. Aku adalah seorang Ding. Ding. Kau sedang bicara apa sih? Kau sedang membalas dendam pada Ying Yue. Bukan berarti aku tidak punya pikiran ini. Lalu 5 tahun ini, kamu terus menipunya tidak punya ibu. Aku bilang, kamu omong kosong apa? Siapapun bisa melakukan kesalahan. Tapi yang penting adalah kamu bisa menarik diri. Suami istri harus banyak berkomunikasi. Jangan terbawa emosi. Kenapa tiba-tiba jadi suami istri? Aku tidak akan berhubungan lagi dengan Ye Fen di masa depan. Kenapa tidak diangkat? Lihat kamu masih marah. Xiaoyao, apakah kamu ingin membuat kami mati karena marah? Kalau tidak, sudahlah. Tidak apa-apa, beri Xiaoyao sedikit waktu. Bukankah ini semua karena bocah ini tidak mengerti? Jangan takut, hari ini Wang Lin yang akan memutuskan. Kapan kamu mulai menyelidiki ini? Dan kenapa aku jadi tertekan seperti ini? Iya, Ying Yue, dia selalu menyukaimu. Kamu tahu itu. Tapi dia memang dingin. Tidak pandai mengekspresikan perasaannya, kamu sudah sangat jelas. Ying Yue sudah bilang untuk bertunangan dulu. Kamu sebagai seorang pria, bisa sedikit menjaga harga dirimu? Hari ini pernikahan ini harus ditentukan. Tidak tentu juga harus tentu. Oke begitu saja. Mengumumkan pada Tiandu, pertunangan akan diadakan besok. Keluarga Jiang tidak memiliki masalah hehe. Keluarga kami tidak memiliki masalah. Mari kita lakukan seperti ini. Baik. Seharusnya tinggal 1 hari lagi. Kalian ini malah bikin aku terjebak. Guanzhao, Guanzhao, Guanzhao. Raja Iblis Gu dan Jiang sudah mengumumkan kepada Kristus. Hal ini sudah menjadi keputusan. Keputusan? Aku Ye Fen tidak pernah percaya pada keputusan apapun. Aku sendiri yang melangkah sampai sekarang. Yang diandalkan adalah terus-menerus menghancurkan kebuntuan. Tapi semua orang tahu mereka saling mencintai. Jelas sekali Gu Xiaoyao saling menipu. Setuju. Sial, seharusnya aku menyadarinya lebih awal. Terlihat jelas bahwa istri Gu Xiaoyao memiliki rencana yang dalam seperti laut. Sekali lagi terlibat dalam menjebakku. Tapi Gu Xi juga sudah mencoba, kan? Gu Xi tidak berhasil. Lebih banyak merusak daripada membangun. Menyelamatkannya adalah untuk menunjukkan nilai yang seharusnya dimilikinya. Tapi sampai sekarang dia belum melakukan apa-apa. Lagi pula, Raja Naga sudah merendahkan. Apa saya salah? Tugas bawahannya Raja Naga. Anda sekarang harus tenang sedikit. Tenanglah, wanitaku. Saudara perempuanku. Bahkan ayahku. Anak-anak dimainkan dalam genggaman. Bagaimana saya bisa tenang? Anda bilang dia adalah bawahan. Tidak tahu. Kemampuan dia sudah tidak cukup untuk menjabat sebagai kepala Departemen Kereta Langit. Ini Xiao San. Aku menyuruhmu menyelidiki kejadian 5 tahun yang lalu. Apakah tidak ada kemajuan pada petunjukmu hingga sekarang? Semua petunjuk tersembunyi di tempat Lu Sueyao. Kalau begitu, gunakan segala cara. Tanpa menghitung biaya, kumpulkan harimau jahat.
Tapi semua ini belum pasti. Sang raja ingin melindunginya bersama asrama. Apakah kamu mengerti maksudku? Yang mulia tidak berani. Kalau begitu, cepat pergi minta maaf. Besok ikut aku. Bersama tukang kayu. Selamat, selamat. Gus Xiao bisa menikahi putri pertama keluarga Jiang memang sangat beruntung. Apakah kau benar-benar memberiku keberuntungan ini? Apakah kau serius? Hari ini kita semua merasa sangat senang. Tidak perlu kebaikan hati untuk omong kosong. Ya, semuanya sudah merencanakan ini. Orang tua mengantarkan anak muda. Tentu saja aku senang. Sangat senang. Sangat senang. Sangat senang sekali. Ini memang luar biasa. Luar biasa. Siapa yang tidak bisa menemukan kata-kata harus bertarung dengan keras. Minumlah 12 lagi. Semula aku bisa menemukan musuhku besok. Semua orang senang. Namun takdirku harus berakhir hari ini. Apakah nasib ini tidak bisa diubah? Xiao Yao. Haha, aku tidak pernah membayangkan akan seindah ini. Kau benar-benar telah memutuskan. Aku juga lelah. Kamu tenang saja tentang urusan Cui Yao. Hari ini 4 keluarga besar berkumpul. Hanya karena pengawal itu. Dia juga tidak bisa masuk. Jika bisa diputuskan dengan logika biasa, itu bukanlah aturan. Nanti lihat saja bagaimana kamu menjelaskannya. Beberapa tahun menjadi sepasang kekasih. Anak perempuan juga mendapatkan jodoh yang baik. Saya sebagai bapaknya. Sedikit ragu untuk melepaskannya. Baiklah, kalian para pemuda bicaralah dengan baik. Kita pergi menyambut tamu. Iya, oh iya. Tangan kecil ini dingin sekali. Sangat lembut. Apa yang kamu katakan? Kami hanya bertunangan. Belum menikah. Nanti setelah menikah. Kamu mau bagaimana? Benar-benar tidak menyesal. Jadi menikahlah dengan seorang preman seperti ini. Aku sudah menyesal sekali. Syukurlah masih bisa diubah. Kali ini aku benar-benar ikhlas. Baiklah. Segera kau akan ikhlas menyesal sekali lagi. Aku tidak akan menyesal. Aku akan menghabiskan sisa hidupku bersamamu mencari jawaban. Wah, bagaimana kamu bisa jadi pemeran utama dengan pemahaman seperti ini? Bocah bandel. Kalau tidak bertanding denganku, aku minta maaf kepada Lindasha. Hahaha. Saudara, selamat ya. Usaha teman-teman ini tidak sia-sia. Ya. Aku harus berterima kasih padamu. Saudara, ini ngomong apa? Sopan apa ini? Bukankah ini seharusnya dilakukan oleh saudara? Iya, kakak ipar. Ada apa denganmu? Lawakannya sudah selesai. Hei, kakak. Kakak, sekarang masih sempat untuk mundur. Hari yang bahagia ini. Apa yang kamu katakan? Orang ini, Ye Fen, benar-benar luar biasa. Lao Fen, apakah kamu takut pada Ye Fen? Saya kasih tahu kamu. Hari ini keempat keluarga besar ada di sini. Di depan, ada ribuan pengawal yang mengelilingi. Anjing sialan itu, Ye Fen. Namun siapapun yang berani datang, biarkan dia keluar merayap. Qin Mu. Restoran Cloud Top ini sudah tidak lagi milik keluarga kami. Berhentilah, Tuan. Mungkin orang-orang Ye Fen sudah bersiap menyerang. Atau mungkin kamu tahu siapa Ye Fen ini? Ngobrol tentang apa? Zimo, kadang aku benar-benar iri. Tidak jelas. Selamat datang kepada semua teman dan keluarga. Para tamu yang terhormat. Menghadiri pernikahan kelima Xia Yao dan Akademi Pendidikan. Saya tidak setuju dengan pernikahan ini. Siapa kamu dan bagaimana bisa masuk ke sini? Apa kamu selingkuhan Gu Xiao? Tidak mungkin, jika selingkuhan Gu Xiao datang semua. Mungkin bisa memenuhi seluruh aula perjamuan. Sebuah mangkuk bubur. Sebuah mangkuk bubur. Sebuah mangkuk bubur. Mengorbankan kebahagiaan seorang pria.
Mencapai tujuan keluarga yang memalukan. Keluarga Li dan Zhang tidak menzalimi suami. Omong kosong. Anakku dan Jiang Yingyue saling mencintai. Seluruh surga siapa yang tidak tahu, siapa yang tidak mengerti. Sekarang kamu datang ke sini untuk berbicara. Saling mencintai. Kau sudah bertanya pada kakak Xiao Yao? Wanita itu dulu dengan kejam meninggalkan Gu Xiao Yao. Sekarang demi kepentingan keluarga, dia ingin menikahi Gu Xiao Yao? Itu benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Datang sini. Bawa wanita yang bicara omong kosong itu keluar. Kepada saya. Gadis kecil, jangan nakal. Aku takut menyebut namamu seperti Cui Hua. Aku pernah melihat pria menculik pengantin. Namun wanita menculik pengantin, ini kali pertamaku melihatnya. Jika hal semacam ini terjadi di Tiandu, hanya Gu Xiao yang memiliki daya tarik sebesar itu. Bisakah Su mencubit? Apakah kau memakai pakaian ini untuk menghadiri pesta kostum? Pacarannya. Ah, aku benar-benar tidak tahu apa yang ada di otakmu. Kakak laki-laki, jelas-jelas kau tidak suka pada Jiang Yu. Mengapa kau memaksakan diri? Kau masih kecil, nanti kau akan besar. Kau sebaiknya pulang dulu. Aku menyukaimu, Gu Xiao Yao. Bukankah kau bisa melihatnya? Li Xiao, aku suka padamu. Apa kamu tidak bisa melihatnya? Apa yang kamu bicarakan? Di sini, dulu aku selalu sendiri. Makan sendirian, berobat sendirian, bergumul sendirian, tanpa dukungan. Hidupku gelap. Aku pikir hidupku akan seperti ini terus. Tapi kemudian aku diculik. Pertama kali bertemu dengan kakak Xiao Yao. Lalu ketika aku tetap tidak berdaya, kakak Xiao Yao muncul lagi. Dia berkata kepadaku, dia adalah keluargaku. Dan aku juga keluarga kakak Xiao Yao, tapi sepertinya aku tidak ingat pernah mengucapkan kalimat itu. Ye Wanzhou, kamu harus ingat keluargamu. Di dunia ini tidak ada yang mengganggu. Selesai, gadis kecil ini salah paham, aku saat itu berbicara tentang kakaknya. Kamu sedang apa? Kalian orang-orang dari Tiandu semua bilang kakak Xiao itu anak nakal. Laibao, tapi di dalam hatiku, saudara Xiao adalah orang terbaik di dunia. Kalian semua salah paham tentang dia. Saat berkelahi, kakak tidak begitu mengerti. Aku perlahan-lahan memahami segalanya. Ternyata kakak mengusir kami sebelumnya untuk memainkan drama pahlawan menyelamatkan wanita. Kakak sangat visioner. Sepertinya gadis ini telah terpesona olehnya. Semuanya ternyata berada di kekuasaan kakak laki-laki. Masih saja kakak laki-laki yang paling hebat. Dia sedang memainkan permainan besar. Jadi aku tidak mau menyebabkan seseorang yang menyelamatkanku terjerumus ke dalam gelombang kotor yang tidak diinginkan ini. Hari ini aku akan menyelamatkannya. Bukan. Apakah keluarga ya kalian memiliki tradisi pernikahan paksa ya? Sangat mengharukan. Sangat mengharukan. Biasanya saya yang santai, tapi kali ini saya tidak akan membiarkanmu begitu saja. Di acara penting seperti ini, kenapa kamu masih bertindak sembarangan? Bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Saya juga tidak mau seperti ini. Nanti ketika Raja Naga datang, kita tidak akan bisa menyelesaikannya. Saya juga tidak tahu akan terjadi hal seperti ini. Semua pergi ke Kaili. Tidak pergi. Belum lagi apakah perasaanmu terhadap Gu Xiaoyao itu tulus. Kau harus mengerti, dengan statusmu, ingin masuk ke keluarga Gu kami. Itu hanya ilusi. Yang saya inginkan adalah Gu Xiaoyao. Bukan urusan kalian, Gu. Pria saya yang pelihara. Gu Xiaoyao, lihat. Masalah saya yang mengatakan, Ibu, kalian semua tidak bisa melawannya, jadi lemparkan masalah ini padaku. Wanyo, kamu salah paham. Pertunangan kami tidak ada hubungannya dengan pernikahan keluarga. Saya melakukannya dengan sukarela. Voluntarily. Ketika kamu tidak menginginkannya lagi, kamu membuang kakak Xiaoyao seperti sampah. Sekarang kamu menyesalinya. Apakah ini cara kakak Xiaoyao kembali? Apa yang kamu anggap aku? Anjing yang bisa dipanggil datang dan pergi sesuka hati? Kamu mencuri kakak satu-satunya dariku. Sekarang saya akhirnya bertemu dengan kakak Xiaoyao. Apakah kamu mau merebutnya? Tutup mulutmu, perempuan murahan. Ini harus ada sedikit ritme pemimpin grup. Saya sudah bilang bahwa kita tidak mungkin bersama. Dan kakakmu juga pasti tidak akan membiarkanmu seperti ini. Ini urusanku, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Jangan terlalu berpura-pura, jangan menangis. Buang dia keluar. Tuan muda, meskipun saya juga setuju dengan pendapat Nona Ye. Maafkan saya. Nona Ye, saya Lihu menghormati Anda. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan, kan?
Wan Yo, apa kamu melakukan di sini? Kak, kenapa kamu datang? Hari ini aku akan mengambil kembali segalanya yang menjadi milikku. Gugu Xiaoyao, hari ini adalah harimu yang baik. Bukankah kalian semua tidak ada habisnya? Apa yang kalian lakukan di sini? Berani sekali datang ke sini. Li Hu. Semua orang ke aula. Ada yang membuat keributan. Orang bisa mencaciku. Bilang ke aula. Jangan teriak. Mereka tidak bisa masuk. Lu Xiaoyao. Hari ini aku akan mengubah perayaanmu menjadi berkabung. Apa sih itu? Berani mengancam tuan muda kami. Hanya punya kekuatan tanpa otak. Bodoh. Apakah kau benar-benar ingin melawan kami berdua? Ah, tidak. Tidak hanya itu. Contoh dewa perang adalah menghadap Raja Naga. Istana penangguhan sudah sepenuhnya di tanganmu. Tingkat 3 baik. Apa? Raja Naga. Dia adalah Raja Naga. Siapa Raja Naga? Saya ingin tahu nama saya. Yepan. Raja Naga. Mengurus urusan di kuil Dewa Perang. Bukan dari 4 keluarga besar. Segera pergi. Jika tidak, akan dihukum mati. Wu Xiaoyao. Meski kamu pintar berhitung, tapi apa gunanya di hadapan kekuatan mutlak? Apa yang kucoba hitung? Aku masih mencari alasan. Jika bukan karena kamu selalu menghalangiku, aku sudah membalas dendam. Namun, ada satu hal yang bisa diperkirakan. Tanpa daya untuk mengikat seekor ayam, namun bisa membuat si Wen Mingju terlihat jelas. Jika kamu bilang aku adalah korban, apakah kamu percaya? Ah, berani berbuat tapi tidak berani mengakui. Itu urusanku? Tidak masalah. Mulai hari ini, di langit tidak ada Gu Xiaoyao. Hanya ada aku, Ye Fen. Ye Fen. Apa yang kau lakukan ini? Musik? Kau tenang saja. Hari ini ada aku di sini. Tidak ada yang berani memaksa kamu. 4 keluarga besar masih berkuasa. Hanya seekor ayam kampung dan anjing saja. Bukan kamu. Bisakah kamu mendengarkan penjelasanku? Gu Xiaoyao, jangan buat aku merendahkanmu. Apakah kamu berani memberi aku kesempatan untuk menjelaskan? Silakan jelaskan, Yama. Sialan, aku benar-benar gila. Siapa kamu? Yunyu, kamu sedang melakukan apa? Kamu tanya aku juga mau tanya kamu lagi ngapain. Hari ini adalah hari bahagia bagiku. Adikmu datang mengacau sudah cukup. Kamu juga ikut campur. Kalian semua ada masalah ya. Ming Yue Gu Xiaoyao tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Kalau tidak, dia punya dendam yang sangat dalam. Dendam yang sangat dalam apa? Kita bicarakan lagi nanti. Aku ulang sekali lagi. Hari ini adalah hari pertunanganku. Jangan bikin keributan. Kau jelas-jelas adalah wanitaku. Mengapa selalu meninggalkannya? Untuk orangmu. Ye Fen, apakah kau salah paham tentang sesuatu? Aku pernah menyukaimu. Tapi sepertinya kita tidak pernah memastikan hubungan kita, bukan? Ah, memang benar dia adalah seorang wanita yang tidak bertanggung jawab, mengajukan diri padaku. Menolak untuk bertanggung jawab. Aku hanya tidak suka orang lain memperlakukanku seperti milik pribadi mereka. Seperti halnya hari ini kau juga begitu. Meskipun aku selalu menolakmu. Jangan lagi tertipu oleh Gu Xiaoyao. Sifat sulit diubah. Jiang Yinyu, aku benar-benar tidak cocok denganmu. Ibuku lebih cocok dengannya. Atau kalian berdua pertimbangkan lagi Gu Xiaoyao. Datang dengan tri ini lagi. Ya? Kau datang dengan tri ini lagi. Iya kan? Kamu sebenarnya sedang menggonggong apa? Aku sudah lupa berapa kali hal ini. Kamu sendiri tidak menghargai. Kamu ini sampah. Sepertinya hari ini tidak bisa baik-baik saja. Sekali lagi, aku tidak punya sabar. Datang ke kepalaku ya. Bunuh aku saja. Kamu pikir aku tidak berani? Ya? Ayo, ayo, ayo. Diamlah. Apa yang kau lakukan? Ah,
Aku. Kau menyerangku secara tiba-tiba. Kau tunggu apa? Xiao Yang, siapa kamu? Kamu tidak lihat betapa aktifnya kamu? Kakak. Saya sangat mengagumi kamu. Air sungai yang mengalir tak henti-hentinya. Seperti warna-warni sungai kuning. Ayo, konsumsi dukungan. Siapa yang menang di antara kita? Yang menang adalah milik siapa? Saya adalah cucu keluarga Gu yang terhormat. Bagaimana mungkin saya berduel dengan cara yang begitu kasar denganmu? Berani tidak? Ucapan sudah sampai di sini. Dia sudah tidak sopan. Ayo serang dia, Kak Xiao. Pahlawan dapat dibunuh tetapi tidak dapat dicemooh. Anak laki-lakiku harus senang. Kekayaan keluarga Ho terkenal karena gelar 8 dan 8 dalam Taekwondo. Ayo beri pelajaran pada anak nakal ini. Tahu apa itu tinggi rendah langit? Apapun, aku membelinya hanya untuk mencari wanita. Gelar 8 dan 8. HMPH, bahkan tidak bisa mengalahkan preman. Karena Raja Naga bersedia bertanding secara adil. Kau sebaiknya setuju saja. Ini juga satu-satunya kesempatan kita untuk selamat. Keluarga Jiang kami memiliki otak dewa. Tidak masalah jika kalah. Keluarga mereka juga memiliki otak dewa. Sakura, kau sebaiknya minggir dulu. Kalau kau terluka, kita semua akan terkena. Kalian semua tidak mau tampil, kan? Berteriak sebuah ini. Silakan datang. Dia tidak memanggilku. Kalau tidak, aku pasti sudah terjebak. Siapapun yang berani lagi. Lihat saja bagaimana aku menangani ini. Ayo. Datang saja. Istri Shen. Aku malah ingin melihat. Apakah Shen Lao dapat menulis mayatmu kembali seperti manusia? Dunia itu besar masih akan menumpahkan darah. Kakak cepat hentikan. Kau beri aku ruang. Kau tidak bisa membunuh kakak Xiao. Kenapa? Karena dia telah menyelamatkanku 2 kali. Jika bukan karena dia, kau sekarang sudah tidak punya adik perempuan lagi. Tidak terlihat, ya? Semua ini adalah jebakan yang dia buat. Beri aku jalan. Lalu bagaimana? Aku dari kecil sampai besar selalu merasa kesepian. Dijauhi oleh semua orang. Kau tahu tidak? Kau sudah kembali ke sini begitu lama. Berapa kali kau pulang? Saat aku dibully oleh adik perempuan. Kau ada di mana? Ketua regim hanya tidak sempat. Jadi setiap kali, kakak Xiao Yao selalu maju. Kakak, kau tahu kan? Aku tidak peduli dengan apapun. Aku hanya peduli siapa yang menyelamatkanku. Aku harus membalas budi kepada orang itu. Semua orang mendapatkan sesuatu dengan mudah. Sementara aku harus berjuang keras untuk mendapatkannya. Luo Xiaoshan. Kakak, orang tua kita mengajarkan sejak kecil untuk membalas budi. Jika membalas budi dengan kebencian, itu adalah orang yang tidak berbakti dan tidak berkeadilan. Xiao, apa kamu sudah menipu adik sampai sejauh ini? Menipu? Mata kamu yang mana yang melihat aku menipunya? Apakah aku sudah mengatakan satu kata saja? Apakah kamu sengaja mencari masalah denganku? Kakak. Kakak Xiao, dia tidak berbohong. Semua ini adalah kata-kata jujur dari hatiku. Jadi tolong berhenti dari mengacau. Guk-guk. Aku baik-baik saja. Kau telah 2 kali berturut-turut memaksa menghentikan gulungan udara. Jika kau melakukannya sekali lagi, kau mungkin akan terluka parah. Pergi. Kau ingin membantai dia. Xiao Zhan. Aku minta kau menarik Miss dari situ. Maafkan aku. Bisa. Hai, kau peri kecil. Aku ingin melihat hari ini siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu. Sungguh selesai. Kakak tahu siapa pembunuh orang tuaku. Kamu bilang apa? Xiao Yao kakak membantu menemukannya. Mengikuti memori ada di rumah. Di sini. Bagaimana mungkin? Ah benar. Pelaku sebenarnya tidak ada di Tiandu, tapi ada di luar negeri. Lu Xiao, kau tahu akibat dari menipuku. Sekalipun hari ini kau selamat. Suatu saat aku akan melakukan apa saja untuk membunuhmu. Saya tidak bohong padamu. Saya baru saja memeriksa. Memang benar. Dia tidak bohong padamu. Saya baru saja memeriksa. Memang benar. Kenapa? Ada apa denganmu? Berani menghadapinya langsung. Untuk menyelamatkan diri, lihat apakah dia terluka. Lihat, tidak ada. Hei hei jangan merekam, gatal-gatal. Tenang, lihat saja.
Ah ah, terlalu sakit. Masih belum perlu khawatir. Jari-jari kakiku hampir menggores telapak kakiku. Memikirkan bahwa Gu Xiaoyao masih memiliki kebenaran yang harus diungkap. Tuan Shen, kenapa kamu datang? Setelah malam itu, aku menggunakan Tianji Pavilion untuk menyelidiki lagi. Apa kamu mencari aku? Tentu saja, aku tertarik padamu. Saya akan berbohong sedikit untuk mendidikmu. Tidak perlu, saya akan melindungi sia-sia GG. Kamu yang melindunginya ya, betul. Kalian berdua belum menentukan tanggal pernikahan, kan? Kalau begitu, bisakah saya juga ikut serta? Menjadi adik kandung Xiao ya? Bilang saja, yang mana? Adik, kamu ini harus bingung ya, aduh. Ruang ini. Agak panas ya. Kamu panas tidak? Tidak akrab, melanggar aturan, tahu tidak? Maaf ya. Kembalikan padaku. Saya punya ide yang berani. Coba ceritakan. 135. 246. Kamu di hari Minggu. Itu tidak adil. Saya juga bisa. Bagaimana kalau kalian bersama? Lupakan Masak saja harus cepat. Syukurlah ya. Ini sudah cukup mudah untuk menghilangkan satu kekhawatiran. Tenanglah. Tenang. Aku memberimu 1 tahun waktu. Aku tidak bisa memeluk cucu. Anakku membekukan semua milikku. Apa? Ibumu tidak hidup enak. Apa kamu masih ingin hidup enak? Siapa yang menelepon? Dia seharusnya sudah keluar negeri sekarang. Oh iya. Bagaimana kamu tahu dia pertama kali di luar negeri? Menebaknya masih misterius ya. Aku mencari-cari dan bahkan aku mencari warna apa kamu. Aku hanya tidak tahu kekuatan di balikmu. Berapa banyak hal yang masih kamu sembunyikan dariku? Kamu bisa berhenti bersikap seperti tabloid? Aku berterima kasih banyak padamu dengan tanda tanya. Dia baru mendengarkan kata-kataku karena kamu. Tujuan asli Yesufu adalah ini adalah ulang tahun pertamanya. Kecuali untuk Mawan. Orang-orang di sini sebenarnya tidak penting baginya. Sebenarnya, Yesufu juga orang yang tulus. Hanya saja, aku lebih mengenalnya darimu. Jangan bengong. Akhirnya, apakah kamu akan menjawab teleponmu? Kalau dia pikir kamu mengganggu Wan Yao. Kalau dia datang, tidak ada yang bisa melindungi kamu. Kenapa Gu Xiaoyao butuh waktu lama untuk menjawab telepon? Apa kamu sedang melakukan sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain? Tolong jangan bicara seolah-olah kamu sedang memeriksa. Aku memperingatkanmu. Kalau berani mengganggu adikku, siapapun yang melaporkanmu, kau pasti mati. Apa kau bercanda? Keluarga sebesar ini. Bagaimana mungkin aku mengganggunya? Mengganggu juga. Tenang saja, Kak. Kakak Xiaoyao masih sangat menjaga aku. 135 adalah musik kakak perempuan. 246 adalah kakak perempuan balas dendam. Yo Tian baru saja tiba di sini. Ye Wanzhong, kau sengaja kan? Kau membuatku kesulitan. Bukan karena bebas? Bukan Ye Fen. Kau dengar penjelasanku. Xiao Zhan berbalik dan berhenti.